yang dia sudah tidak dapat tahan lagi. Keluarnya harus memberontak keluar. Ya. Tapi di sinilah kita lihat bagaimana dia mengeluh bukan supaya yang membawa dia untuk menyalahkan Tuhan. Dia mengeluh bukan supaya dia lari dari Tuhan. Tapi keluhan-keluhan orang-orang yang benar seperti Ayub adalah keluhan agar supaya bagaimana saya dapat bertemu dengan Tuhan. Memiliki sedikit Bible study. Saya tidak akan membahas tentang science ataupun hal-hal sehubungan dengan psikologi dan lain sebagainya. Mari kita hanya Bible study kita. Kita hanya fokus kepada Ayub. Ya. Kita fokus kepada Ayub. Satu tokoh yang saya sudah sering katakan, satu tokoh yang sangat saya suka untuk saya pelajari. Ya, kita sudah sangat sering kita membahas tentang Ayub. Ya. Satu tokoh yang hidup, kalau saya pernah menyatakan itu lalu dengan Bible study kita, satu tokoh yang hidup bersama-sama dengan kurang lebih di zaman Abraham, ya, sama-sama dengan Abraham, ya, walaupun yang lebih terkenal mungkin Abraham, tapi dialah tokoh yang hidup sama-sama dengan Abraham, tetapi dikatakan lebih hebat dari Abraham, dapat kita lihat, ya. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana hubungannya yang jujur dengan Allah, hubungannya yang jujur dengan Allah. Nah, kita lihat, itulah kita akan lihat, ya. Dia sangat jujur terhadap keadaannya. Ya. Ayub 23, pelajaran kita mengajak kita untuk membaca Ayub 23 ayat 1-10. Mari kita lihat, ya. Ayub 23 ayat 1-2 menurut terjemahan Indonesia, terjemahan baru, ya, Alkitab yang biasa kita baca, ya. Di sana dikatakan, tetapi Ayub menjawab. Setelah Elifas menyatakan ini dan itu, dan nanti kita akan bahas sedikit tentang Elifas, ya. Ayub menjawab Elifas, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Wah, saya garis bawahi tanda pemberontakan ini. Kenapa? Karena ini satu sedikit mungkin masalah, ya. Di dalam ayat ini, ayat 2, Ayub 23 ayat 2, ada bahasa Indonesia yang salah, yang mungkin tidak terlalu tepat, dan ada bahasa Indonesia yang lebih tepat daripada terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Tapi yang saya garis merahi ini adalah mungkin yang kurang sesuai konteksnya, itu mungkin tidak satu kata yang mungkin ada kata yang lain yang lebih baik yang dapat digunakan. Tapi inilah, ya, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, atau aku memberontak dengan keluh kesahku, atau dengan kata lain, keluh kesahku itu sekarang keluar, memberontak keluh kesahku. Oke, mungkin boleh dari sisi itu betul, mungkin boleh saja, ya, kalimat ini, ya. Jadi keluh kesahku itu menjadi pemberontakan, keluar. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ayat ini tidak menyatakan bahwa Ayub menjadi pemberontak. Ini berfokus bukan Ayub menjadi pemberontak, tapi keluh kesah Ayub itu menjadi pemberontakan, artinya keluh kesahnya itu tidak mau tinggal diam. Ya, tidak mau tinggal diam. Nah, bahasa Inggrisnya menggunakan kata yang dari kata Ibrani, tapi pengertian yang kedua, atau yang berbeda sedikit dengan yang pengertian yang bahasa Indonesia. Ayub 23 ayat 1 dan 2 menurut New King James Version katakan, then Job answered and said. Lalu Ayub menjawab dan berkata, even today, sekarang atau saat ini, hari ini, my complaint is bitter, pahit. Ya, my hand is listless because of my groaning. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bahasa Indonesia bicara tentang pemberontakan, bahasa Inggris berbicara tentang pahit, ya. Keluh kesahnya menjadi pahit dengan kata lain, ya. Ini dari kata apa? Dari kata bahasa Ibrani itu, dari asal katanya itu adalah kata marah. Marah, bukan marah-marah bahasa Indonesia, ya. Nah, kata marah ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah memberontak. Orang yang marah-marah, orang yang di masa marah dan Meriba, orang-orang Israel memberontak di padang gurun, sehingga tempat itu dikatakan tempat pemberontakan, dikatakan marah dan Meriba, ya. Jadi kata marah betul dapat berarti memberontak. Tetapi pengertian lain daripada memberontak adalah bitter atau pahit. Itulah sebabnya New King James Version menggunakan kata bitter, ya, pahit. Keluh kesahku sudah menjadi pahit. Bahasa Indonesianya, keluh kesahku itu tidak mau tinggal diam. Keluh kesahku itu memberontak, ya. Keluh kesahku memberontak. Nah, kata marah ini seperti diucapkan juga oleh Ruth, ya. Ruth dalam Rut 1 ayat 20
Ya, dikatakanlah, Naomi berkata dalam kitab Rut 1 ayat 20, janganlah panggil saya Naomi, kata Naomi ya. Janganlah panggil saya Naomi, kata Naomi. Panggillah saja Mara. Mara, sebab Allah yang Maha Kuasa telah membiarkan saya hidup penuh dengan kepahitan. Jadi kata Mara itu adalah pahit. Ya, kata Mara itu artinya pahit. Jadi itulah sebabnya kita bahasa Inggris katakan my complaint is bitter. Keluh kesahku telah menjadi pahit. Menjadi pahit. Dia jujur. Ya. Dengan kata lain, Ayub telah menjadi jujur bahwa dia nggak bisa tinggal diam. Dia sudah sangat pahit. Kehidupannya sudah sangat apa? Sangat pahit. Dan siapa yang menyebabkan dia pahit? Dia jujur, dia katakan karena ketidakjelasannya Tuhan. Ya. Keadaannya yang pahit. Keluh kesahnya yang tidak bisa lagi dia diamkan. Harus memberontak, harus keluar pahit. Karena ketidakjelasan Tuhan. Ya. Tidak jelas dalam hal apa? Ketidakjelasan terhadap apa yang sedang terjadi, yang dia percaya itu Tuhan telah buat. Walaupun kita di balik layar kita tahu itu terjadi oleh sebab setan yang apa ya? Yang buat. Ayub 1 ayat 1 itu setan punya perbuatan. Tapi di mata Ayub dan di mata semua umat manusia, pada saat itu, dan juga kita ya, segala kepahitan itu dapat Tuhan izinkan. Itulah sebabnya kepahitan itu seakan-akan kalau Tuhan izinkan, berasal dari Tuhan. Ya. Jadi itulah Ayub katakan, dia tidak jelas apa yang Tuhan sedang buat terhadap aku. Ayub 23, kita sudah baca ayat 1-2, ayat 3-6 katakan apa? Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ini dari terjemahan Indonesian bahasa sehari-hari ya, karena saya suka untuk saat ini karena ceritanya itu lebih gampang kita melihat alur ceritanya ya, karena menggunakan bahasa sehari-hari dia. Katakan, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, akan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Ayat 5. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Jadi Ayub katakan apa? Aduh Tuhan, ini apa yang sedang terjadi? Aku nggak ngerti apa yang kamu buat. Apa? Aku ingin membela. Itu jujur dia. Dia jujur terhadap ketidakjelasan Tuhan. Tuhan, kamu sedang buat apa terhadap aku? Ya. Aku ingin datang kepadamu. Aku ingin mengetahui. Aku ingin mengetahui Tuhan, aku ini kenapa sampai begini? Jadi dia sedang jujur terhadap ketidakjelasan Tuhan, terhadap apa yang Tuhan sedang buat terhadapnya. Dan yang kedua, dia jujur tentang ketidakjelasan Tuhan. Tuhan ini nggak jelas, kenapa? Di mana Tuhan itu berada? Kata lainnya, di mana dia dapat bertemu dengan Tuhan? Kita sudah baca ayat sampai 6 ya. Ayat 8-9 katakan apa? Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Ke utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Waduh. Ya. Jujur sekali dia. Tuhan yang tidak jelas. Ya. Tuhan yang tidak jelas. Tetapi di sini kita lihat ya, walaupun dia sangat jujur, dengan komplain, dengan keluhannya, yang dia sudah tidak dapat tahan lagi. Keluarnya harus memberontak keluar. Ya. Tapi di sinilah kita lihat bagaimana dia mengeluh bukan supaya yang membawa dia untuk menyalahkan Tuhan. Dia mengeluh bukan supaya dia lari dari Tuhan. Tapi keluhan-keluhan orang-orang yang benar seperti Ayub adalah keluhan agar supaya bagaimana saya dapat bertemu dengan Tuhan. Ya. Bagaimana saya dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi kejujuran Ayub ini, ketidakjelasan Tuhan, karena dia ingin jelas. Dia ingin mendapatkan kejelasan. Dan gantinya, kita seringkali ingin mendapatkan kejelasan tentang Tuhan, kita lari kepada ilmu pengetahuan. Kita lari dari Tuhan kepada narkoba dan lain sebagainya. Kita lari jauh-jauh dari umat-umat Tuhan, dari firman Tuhan, dari semuanya, dari segala sesuatu tentang Tuhan. Tapi bagi Ayub, karena dia tidak jelas apa yang dia ingin dapat dari Tuhan, justru dia ingin lari terus-menerus supaya dapat lebih jelas, supaya dia dapat bertemu dengan Tuhan. Nah, dia ingin bertemu dengan Tuhan, bukan untuk mengakui kesalahan,
seperti yang dianjurkan oleh Elifas. Mungkin Anda pikir, nah ini ya. Nanti kita akan lihat ini ada satu teologi yang dikemukakan oleh sahabat Ayub, dan salah satu adalah Elifas. Ya. Elifas menyatakan bahwa Ayub, kamu ini menderita. Ya. Itu orang yang menderita itu adalah karena tidak diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan itu hidupnya itu sempurna. Hidupnya itu akan apa ya? Diberkati. Waduh, keluarga yang lengkap, keluarga yang diberkati. Orang yang memiliki pekerjaan, waduh, orang yang diberkati. Orang yang tidak ada duka cita, orang yang diberkati. Jadi kalau sampai kamu ini tidak lengkap keluargamu, anak-anakmu mati. Kamu tidak lengkap kesehatanmu karena kamu penuh dengan borok. Kamu tidak lengkap penghasilanmu karena kamu jatuh miskin. Itu karena kamu ada kesalahan, Ayub. Kamu ada kesalahan. Ya. Itulah dikatakan oleh Elifas. Ayub 22, satu fatsal sebelumnya, ayat 4-5, lalu ayat 21 dan ayat 23 ya. Ini menurut Indonesian terjemahan modern atau sehari-hari ya, masa kini ya. Dikatakan apa? Bukan karena takutmu kepada Allah, engkau dituduh dan dianggap bersalah. Kalau kamu takut pada Tuhan, kamu tidak akan bersalah, Ayub. Ya. Kamu bersalah karena sangat banyak dosamu dan amat jahat tindakan dan kelakuanmu. Ayat 21. Nah, Ayub, berdamailah dengan Tuhan. Datanglah kembali kepada Tuhan supaya engkau mendapat ketentraman. Kembalilah kepada Tuhan dengan rendah hati. Kembalilah kepada Tuhan dengan rendah hati. Kejahatan di rumahmu hendaknya kau akhiri. Ayub, kamu jahat. Ya kalau Anda baca ayat 22 ya. Bagaimana satu demi satu Elifas itu tuduh Ayub, kamu ini tidak jujur, kamu ini buat begini, kamu ini buat. Itulah sebabnya kamu itu dapat kutukan dari Tuhan. Ya. Tapi Ayub katakan, salah saya apa? Apa salah saya? Jadi dia ingin bertemu dengan Tuhan bukan untuk mengakui kesalahan seperti yang dianjurkan oleh Elifas, tapi dia tidak punya, dengan kata lain dia selalu mengakui kesalahan dan dia sudah tahu bahwa dia selalu diampuni. Kalau Anda membaca Ayub pasal pertama, anak-anaknya saja yang bikin pesta, Ayub selalu membuat korban bakaran. Artinya, walaupun anak-anaknya tidak mengakui dosa, kalau ada dosa mereka dibuat di acara pesta, Ayub yang memohonkan pengampunan dosa. Jadi dengan kata lain, Ayub yakin dosa anak-anaknya dan dosanya sendiri yang setiap hari dia renungkan. Bukan berarti dia tidak berdosa ya. Ayub seperti Anda semua, kita semua orang berdosa. Tetapi dia sudah merasa bahwa dia sudah selalu datang kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan dosa dan semuanya ya. Dan dengan kata lain dia sudah merasa dia sudah benar di hadapan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya dia ingin datang bertemu Tuhan bukan untuk mengakui kesalahan karena dia sudah buat itu setiap hari. Tapi kenapa apa yang membawa dia hendak datang kepada Tuhan? Yaitu untuk membawakan perkaranya kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah dengan apa yang engkau kendaki. Melakukan segala sesuatu yang engkau kendaki dalam rahmat-Mu. Tapi kenapa saya harus terus begini Tuhan? Dia tidak tahu setan yang sedang apa ya. Ada pertentangan besar yang sedang terjadi. Yang menyebabkan dia menderita. Yang saudara dan saya bisa baca karena kita tahu itu dari Ayub pasal 1. Tapi pada saat itu Ayub nggak tahu dia. Itu sebabnya adalah Ayub 23, 4-5 dan ayat 7 dia katakan apa? Maka kepadanya perkaraku ini kuhadapkan, dari mulutku berderai kata-kata pembelaan. Aku ingin tahu apa yang akan ia katakan dan bagaimana ia memberi jawaban. Ayat 7. Ya. Aku tidak bersalah dan dapat membela diri di hadapannya. Maka aku akan dinyatakan bebas untuk selama-lamanya. Tuhan, apa salahku? Ya. Apa salahku? Dan inilah Ayub kita ya. Dalam penderitaannya, gantinya dia lari dari Tuhan. Dia ingin terus dekat dengan Tuhan. Ingin untuk mendapatkan jawaban Tuhan, kenapa saya harus menderita? Kenapa? Ya saya sudah cukup setia di gereja, saya sudah menjadi pendeta, saya sudah buat yang terbaik yang dapat saya lakukan ini. Saya memohonkan ampun atas dosa-dosa saya setiap hari. Kok peristiwa ini terjadi kepada saya? Ya. Dan kalau kita lihat ya,
teologi ya sahabat-sahabat Ayub katakan, kalau kamu ini tidak berdosa, kamu tidak akan alami seperti ini. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang baik kalau kamu itu baik-baik. Ini kamu mendapatkan hal-hal ini oleh sebab hal-hal jahat yang kamu lakukan. Tuhan menghukum kamu. Kadang-kadang Tuhan tidak sedang menghukum kita. Tapi Tuhan sedang menguji iman kita. Agar iman itu dapat menguji karakter-karakter kita, lebih tepatnya. Agar supaya karakter-karakter itu lebih dimurnikan. Nah, Ayub katakan, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Ya. Mulanya, pada saat semua peristiwa ini yang tidak menyenangkan itu terjadi pada Ayub, mulanya itu dia terima semuanya, saudara. Mulanya dia terima, dia tidak bertanya-tanya. Dia tidak bertanya-tanya, ayat yang sering kita dengar ya. Ayub 1:21, begitu ada orang meninggal, waduh ini adalah Ayub yang apa? Yang penuh dengan iman. Tentu saja kita dapat mencontohi hal ini ya. Dia katakan apa? Ayub katakan, menurut aku telah dilahirkan tanpa apa-apa. Indonesia terjemahan masa kini ya. Aku dilahirkan tanpa apa-apa. Dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Ya. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah namanya. Waduh dia terima semua. Terpujilah namanya. Pada saat istrinya berkata kepadanya, Ayub 29 sampai istrinya berkata kepadanya, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo kutuklah dia, lalu matilah. Nah, banyak orang katakan, waduh banyak penulis-penulis Alkitab, teolog-teolog, bukan penulis Alkitab, penulis-penulis teologi ya, bukan penulis Alkitab, penulis-penulis teologi ya, mulai dari Agustin bahkan sampai Calvin, Martin Luther ya, reformator katakan, waduh istri daripada Ayub ini memang agennya setan ini, agennya setan ya. Tetapi kalau kita melihat banyak juga komentator lainnya termasuk komentator Yahudi yang katakan bahwa sebenarnya dia tidak rela melihat Ayub ini menderita. Jadi lebih baik dia Ayub ini matilah daripada Ayub ini menderita ya. Salah satu di dalam pengetahuan istrinya Ayub dan teologi seperti yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ayub ya, kamu ini mungkin ada dosa tersembunyi ya, udah lebih baik mati saja supaya memang habislah penderitaanmu. Kutuklah Allah lalu matilah. Jadi kata lain, sesungguhnya istri Ayub itu sedang membantu Ayub katanya ya. Tapi kita tidak bisa menjawab. Tapi marilah kita lihat aja seperti apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan hanya tidak diketahui apakah motifnya ya. Kita cuma bisa mengada-ada ya. Tapi Alkitab hanya katakan kutuklah dia lalu matilah. Lalu jawab Ayub, kau bicara seperti orang dungu ya, orang yang bodoh dengan kata lainnya. Kau bicara seperti orang bodoh. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Jadi bayangkan ya, pada mulanya dia menerima semua keadaannya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dia terima. Tapi lama-kelamaan dia mulai berpikir juga ya. Apalagi setelah diskusi dengan tiga sahabatnya. Berdiskusi dengan tiga sahabatnya. Mulai dia apa? Mulai dia meragukan. Ini kesalahan saya apa memang seperti yang dikatakan. Dia bukan sedang mempertanyakan apa yang Tuhan, tapi mempertanyakan Tuhan, tapi mempertanyakan teologi yang dinyatakan oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Yang katakan bahwa dia telah bersalah, makanya dia menderita. Jadi dia mulai meragukan, saya tidak bersalah. Ya. Saya tidak bersalah. Itu sebabnya, walaupun dia sudah tahu dia tidak bersalah, tapi dia masih ragu-ragu. Nanti kenapa? Kenapa dia harus ragu-ragu? Nanti kita lihat ya. Jadi ada keraguan-raguan ya. Walaupun dia tahu dia tidak bersalah. Ayub 9 ayat 20-21 katakan apa? Aku ini setia. Aku setia dan tidak berbuat dosa. Tetapi mulutku seakan-akan berkata sebaliknya. Ya. Ada itu kan ragu-ragu kan dia. Jadi aku setia dan tidak berbuat. Tapi mulutku kata, mungkin aku sebaliknya. Setiap kata yang dibentuk bibirku seolah-olah mempersalahkan aku. Itulah sebabnya pikiran dan mulutnya itu seperti bertentangan, menimbulkan keraguan-raguan dalam dirinya. Ayat 21. Aku tidak bersalah, tetapi aku tidak peduli lagi lah. Aku tidak peduli. Aku sudah jemu hidup. Aku sudah jemu hidup. Bagiku tidak ada yang penting lagi. Yang bersalah dan yang benar sama saja nasibnya. Allah akan membinasakan kedua-duanya. Allah akan membinasakan. Allah kan maha tahu. Allah maha kuasa. Allah buatlah apa yang Allah buat.
Aku nggak perlu lagi. Jadi mula-mulanya dia terpujilah nama Tuhan, tapi kemudian mulai timbul keraguan-raguan. Dan bukan itu saja. Ayub 13 ayat 18 sampai 19 kembali katakan apa? Perkaraku sudah siap kukemukakan. Aku yakin tak dapat aku dipersalahkan. Aku tuh nggak salah. Tuhan, tapi ayat 19 dikatakan apa? Tuhan, jika engkau datang dan menuduh aku akan diam dan menunggu ajalku. Jadi dia tahu dia tidak bersalah, tapi dia pikir, aduh, mungkin Tuhan lebih maha tahu. Saya tahu saya tidak bersalah, tapi Tuhan dalam kemahatauannya mungkin Tuhan memiliki prinsip yang berbeda. Kalau prinsipku aku tidak bersalah. Tapi kalau prinsip Tuhan, mungkin aku yang tidak bersalah itu bersalah di mata Tuhan. Jadi kode etikanya Tuhan itu mungkin berbeda dengan kata lainnya. Kode etika itu berbeda dengan aku manusia yang fana. Itulah sebabnya dia ragu-ragu. Dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa, nggak bisa. Aku tidak bersalah. Pasti aku tidak bersalah. Tapi aku tidak bersalah. Tapi ya kalau memang Tuhan katakan aku bersalah, ya oke lah aku bersalah lah. Mati aja lah aku. Gitu lainnya. Dia ragu oleh sebab ia berpikir bahwa Allah yang Maha Kuasa mungkin memiliki kode moral yang berbeda dengan dia, manusia yang fana. Tapi setelah dia berdebat terus-menerus ya, kita sedang mencoba merangkumkan kitab Ayub ini saudara ya, ini kita sedang coba. Setelah dia berdebat dengan teman-temannya, dia kemudian katakan, gak mungkin. Dia ingin lebih mengetahui tentang Tuhannya. Ya, dia ingin mengetahui kalau firman Tuhan katakan A, masa yang di manusia dia katakan B. Kalau Tuhan berbicara A di surga, tidak mungkin di dunia yang A itu jadi B. A di surga, A di bumi. Ya. Tidak ada kode moral yang berbeda. Sama, itulah sebabnya. Kemudian dia tidak ragu-ragu lagi dikatakan, aku tidak bersalah. Ya, aku tidak bersalah. Ya. Aku dapat membela diriku di hadapannya. Maka aku akan dinyatakan bebas untuk selama-lamanya. Ya. Dan ini, apa yang dia katakan ini, sesuai dengan pendahuluan yang ditulis oleh penulis kitab Ayub, yaitu Musa. Ya. Ada dua kitab yang pertama-tama dituliskan oleh Musa, bukan hanya kitab Kejadian. Ya. Yang pertama dia tulis di padang gurun sebelum dia masuk kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah kitab Kejadian dan kitab Ayub. Lalu kemudian kitab Keluaran ya ditulis sesudah. Jadi dua kitab pertama perjanjian lama itu adalah kitab Kejadian dan kitab Ayub ya. Tapi di kitab Ayub inilah Musa menuliskan bahwa sesuai dengan Ayub 1 ayat 1 katakan apa? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Kalau Indonesia terjemahan masa kininya, ini yang saya baca ini Indonesia terjemahan baru ya. Tapi masa kini katakan, ia tidak ada sama sekali kesalahannya. Sama sekali dia tidak ada sama sekali kesalahannya. Tapi bahasa terjemahan baru katakan, ia menjauhi apa? Ia menjauhi kejahatan. Jadi betul, kalau pada saat dia berkata, aku tidak bersalah, itu sesuai dengan penulis katakan. Dan kalau Anda membaca Kejadian Ayub pasal 1, Anda akan dapati Allah sendiri berkata kepada setan, setan, kamu lihat Ayub, ini orang jujur, orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Lalu setan katakan kepada Allah, ya karena kamu berkati dia, coba kamu lepas penjagaanmu, maka dia akan mengutuk engkau. Ya, dia akan mengutuk engkau. Tapi itu yang terjadi ya. Dikatakan, dia menjauhi kejahatan. Ya. Dari situlah ya dia tidak ragu lagi. Dia bukan hanya tidak meragukan ketidakbersalahannya, tetapi dia tidak ragu tentang Allah yang adil, yang tidak semena-mena. Kalau dia katakan keadilan Allah di surga itu A, maka keadilan yang A di surga itu sama dengan yang di bumi. Ya. Allah itu adil dan tidak semena-mena. Sehingga tidak heran Ayub 23 ayat 6 katakan apa? Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Dia tahu Allah memiliki apa? Allah apa? Sudikah dalam
Ia mengadakan perkara. Dengan kata lain, Indonesia terjemahan masa kini katakan, adakah dia akan menyalahkan aku dalam kemahakuasaannya? Apakah dalam kemahakuasaan Allah akan menyalahkan aku, menghukum aku? Jawabannya apa? Tidak. Allah dalam kemahakuasaannya tidak akan menghukum aku. Allah itu adil. Allah tidak semena-mena. Ya, Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Inilah iman Ayub tersebut ya. Sehingga tidak heran ya. Di dalam Ayub 19 menjelang ini sama hampir bersamaan dengan Ayub 23 ya. Pada saat dia sudah menjawab teologi sahabat-sahabatnya yang tidak terlalu benar ya. Dia katakan dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu, for I know that my Redeemer lives. Sebab aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya, aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Yang aku sendiri akan melihat memihak. Jadi Allah yang memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita berkata bagaimana Ayub mendapatkan emas atau menjadi emas. Ya. Kenapa? Karena di dalam pergumulan-pergumulan kehidupannya, dia terus-menerus merindukan Tuhan. Dia terus-menerus merindukan Tuhan. Walaupun Tuhan seakan-akan itu jauh, berdiam, tidak ada. Tidak memperdengarkan suaranya, tidak memperlihatkan mukanya. Ya, tidak dapat dia lihat. Tetapi dia tahu di dalam iman, itulah iman ya. Sesuatu yang tidak kita dapat lihat, tetapi itulah kekuatan kita, pengharapan kita ya. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Di dalam iman, Ayub melihat Allahnya, Allah saudara dan saya, yang memihak kepada kita. Ya, kita merasa kita tidak buat kesalahan, tetapi orang mungkin memfitnah kita. Ya, kita mungkin tidak merasa berbuat kesalahan di tempat bekerja, tetapi orang yang menginginkan posisi kita mungkin berbuat ini dan itu sehingga kita dipecat. Ya, mungkin kita sudah melakukan yang terbaik dalam rumah tangga kita. Tapi suami atau istri atau anak-anak mungkin meninggalkan kita. Seringkali kita pikir dan bertanya, di mana Tuhan? Ya, di mana Tuhan? Adakah Tuhan beserta dengan kita? Adakah Tuhan memihak kita? Tapi seperti Ayub dia katakan, aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Tuhan memihak dia. Dan keyakinan dan imannya itulah yang telah menjadi emas yang berkilauan dari Ayub. Dan itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita saat ini membahas tentang Ayub. Iman di tengah apa? Di tengah perapian. Iman yang muncul di tengah perapian. Kiranya ini dapat menjadi iman saudara dan saya. Yang walaupun harus masuk ke dalam perapian, tetapi disitulah karakter kita. Emas itu akan semakin dan semakin dimurnikan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kistak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.